Halo sahabat BK dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris, mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik konseling dengan teknik SFBC. Sebelum masuk ke video praktik, saya akan menjelaskan mengenai SFBC dulu itu. Baiklah, SFBC merupakan singkatan dari Solution Focus Group Counseling, yang merupakan salah satu teknik pendekatan postmodern. Nah, terapi ini berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan pada masalah apa yang terjadi. Nah, SFBC dibangun atas dasar asumsi optimis bahwa setiap manusia adalah sehat dan kompeten serta memiliki kemampuan dalam mengkonstruk solusi yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan optimal. Asumsi pokok ini dalam SFBC bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan hidup, walaupun kadang-kadang kita mungkin kehilangan arah atau kesadaran tentang kemampuan kita. SFBC didirikan oleh dua orang tokoh, yaitu Insom Kimber dan Steve Deser. Insom Kimber merupakan direktur eksekutif pusat terapi keluarga yang singkat di Milwaukee. Ia juga menghasilkan tulisan berupa jasa keluarga yang didasarkan pada pusat pendekatan solusi pada tahun 1994. Selanjutnya ada Steve Deser sendiri yang merupakan salah seorang senior perkumpulan penelitian di Milwaukee yang juga seorang pengarang buku terapi singkat berfokus pada solusi beserta petunjuk-petunjuk dan cara kerja eksekutif. Dia mempresentasikan tulisan tersebut melalui tempat-tempat kerja, pelatihan, dan memperluas kemampuannya sebagai konsultan di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Asia untuk pengembangan teori dan solusi-solusi pada praktek. Hakikat manusia pada SFBC adalah konseling ini berfokus tidak mempunyai pandangan komprehensif tentang sifat manusia, tetapi berfokus pada kekuatan dan kesehatan konseli. Konseling berfokus pada solusi, menganggap manusia bersifat konstruktivis, sehingga konseling berfokus solusi didasarkan pada asumsi bahwa manusia benar-benar ingin berubah dan perubahan tersebut tidak terelakkan. Selanjutnya, hakikat konseling SFBC. Yang pertama, individu-individu datang konseling telah mempunyai kemampuan berperilaku efektif, meskipun keefektifan tersebut mungkin untuk sementara terhambat oleh pikiran negatif. Pikiran berfokus masalah mencegah orang dari mengenali cara efektif mereka dalam menangani masalah. Yang kedua, ada keuntungan untuk fokus positif pada solusi dan masa depan. Jika konseling dapat berorientasi diri mereka dengan mengarahkan kekuatan mereka menggunakan solution talk, merupakan suatu kesempatan bagus untuk konseling singkat. Yang ketiga, proses konseling diorientasi pada peningkatan kesadaran eksepsi atau harapan-harapan yang menyenangkan terhadap pola masalah yang dialami dan pemilihan proses perubahan. Dan yang keempat, konseling sering mengatakan satu sisi dari diri mereka. SFBC mengajak konseling untuk memeriksa sisi lain dari cerita hidupnya yang disampaikan. Yang kelima adalah perubahan kecil membuka jalan bagi perubahan besar. Seringkali perubahan kecil adalah semua yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dibawa konseling ke konseling. Yang keenam, konseling ini berubah, memiliki kemampuan untuk berubah dan melakukan yang terbaik untuk membuat perubahan terjadi. Nah, konseling harus mengambil sikap kooperatif dengan konseling daripada merancang strategi sendiri untuk mengendalikan hambatan ketika konselor mencari cara untuk kooperatif dengan konseling. Maka perlawanan resistensi tidak akan terjadi. Dan yang terakhir adalah konseling bisa percaya pada niat mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Tidak ada solusi yang benar untuk masalah spesifik yang dapat diaplikasikan pada semua orang. Setiap individu unik dan begitu juga pada setiap penyelesaian masalahnya. Nah, adapun tujuan dari konseling SFBC, yang pertama, mengubah cara pandang situasi atau kerangka pikir.
Yang kedua, mengubah situasi masalah dan menekankan pada kekuatan dan sumber daya konseling. Dan yang ketiga, konseling didorong untuk terlibat dalam perubahan atau solution tol daripada problem tol, dengan asumsi bahwa apa yang dibicarakan adalah sebagian besar apa yang akan dihasilkan. Yang keempat adalah berbicara tentang perubahan dapat menghasilkan perubahan secepat individu belajar untuk berbicara dalam istilah kemampuan dan kompetensi mereka, apa sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki, dan apa yang siap mereka lakukan dan mengerjakannya. Mereka dapat mencapai hal utama dalam konseling. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai SFBC. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai konseling SFBC. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video praktik konselingnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya Pak, terima kasih Pak. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya Fatur? Alhamdulillah baik Pak. Fatur kesini dengan siapa? Dengan teman Pak, tapi dia nunggu di luar Pak. Dengan teman ya. Baiklah, anak Fatur, Bapak senang sekali Fatur sudah datang ke sini. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Bapak? Iya Pak, betul. Jadi begini Pak, saya ingin cepat liburan pulang ke rumah Pak, tapi sepertinya tidak bisa Pak. Liburan ke rumah maksudnya pulang ke rumah? Iya Pak. Kemarin saya ditelepon sama ibu dan saya sangat kangen dengan orang tua saya Pak. Tapi di sisi lain tugas-tugas kuliah saya belum selesai Pak, sehingga molor dikumpulkan ke dosen dan menyita waktu liburan saya Pak. Dengan kata lain, Fatur ingin pulang tetapi tidak bisa karena tugas-tugasnya belum terselesaikan, begitu? Iya Pak, betul. Ya, Bapak bisa memahami dengan apa yang Fatur rasakan saat ini ya. Sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi, kita tetapkan dulu bahwa permasalahan Fatur ini, Fatur ingin pulang tetapi tugas-tugas belum terselesaikan. Terus apa yang Fatur harapkan dari kejadian ini? Ya, kalau bisa saya ingin cepat menyelesaikan tugas-tugas saya Pak, kemudian pulang Pak. Dan perjalanan ke Bali itu juga lumayan lama, bisa 12 jam Pak. Pada skala 1 sampai 10, pada skala berapa Fatur bahwa masalah ini dapat terselesaikan? Pada skala 2 Pak. Ya, baiklah Fatur. Misalkan di sini Bapak mempunyai kantong ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan atau harapan Fatur. Nah, apa yang Fatur inginkan? Saya ingin meminta bahwa saya harus bisa mengerjakan tugas dengan lancar Pak, dan cepat pulang ke kampung Pak. Ya. Jika Fatur mengatakan harus bisa mengerjakan tugas dengan lancar, apa yang akan Fatur lakukan? Ya, saya akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan kalau ada yang tidak dimengerti, saya akan tanya kepada teman-teman yang saya rasa lebih mampu mengerjakan tugas itu Pak. Oke, Bapak senang sekali dengan apa yang akan dilakukan oleh Nak Fatur. Nah, apabila itu benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, Fatur pasti bisa menyelesaikannya. Nah, pada skala 1 sampai 10, seberapa penting keputusan ini harus dilakukan oleh Fatur? Pada skala 9 Pak. Fatur bisa melakukannya? Secepatnya Pak, setelah
pulang kuliah ini saya akan melakukannya Pak. Ya baiklah. Lebih cepat lebih baik ya Fatur, dan harapan Fatur untuk pulang akan segera terkabulkan. Iya Pak, siap. Nah baiklah Fatur, dari awal sampai akhir kita sudah membicarakan permasalahan Fatur, yaitu Fatur ini ingin cepat pulang karena tugas-tugasnya belum terselesaikan. Untuk itu mengatasi permasalahan tersebut, Fatur ingin mengerjakan tugas-tugasnya lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kalau tidak bisa, akan tanyakan kepada teman-temannya yang lebih mampu. Nah, ada hal lain yang ingin Fatur sampaikan lagi kepada Bapak? Sepertinya itu saja Pak, dan saya juga harus masuk kelas karena jam masuk kuliah siang sudah dimulai Pak. Kalau begitu Pak, mungkin saya mau pamit dulu Pak. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Jadi ya Pak.